Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Salifah Kamal dari eh, Prodi Informatika kelas A dengan NIM 33372201115. Saya akan merepresentasikan hasil kerja saya di pembuatan Flutter, eh, pembuatan aplikasi Flutter dengan aplikasi yang saya buat itu Notes. Di sini yang pertama ada saya import dulu tentu saja dari Flutternya dari material.dart. Lalu lanjut saja, di sini saya menginisiasi kelas my app extend stateless widget. Selanjutnya di sini saya memberi titelnya itu titel dari sininya itu my app. Nah di lalu di sini ada temanya, tema yang saya gunakan menggunakan warna biru di sini. Lalu ada home-nya, home page. Maksudnya dari setelah loading di main Dart ini, kita akan langsung ke home page-nya, yaitu di login page di sini yang sudah diinisiasi class login page-nya. Kita lanjut. Setelah loading selesai, kita akan langsung masuk ke login page-nya, sama seperti tadi di sini sampai di sini. Di sini sudah diinisiasi ya. Nah, di sini saya membuat background dari aplikasinya itu menggunakan aset yang sudah saya taruh di folder yang bernama arena.jpg. Di sini tidak seperti bahasa pemrograman lain yang dimana ketika misalnya HTML, dimana ketika kita menaruh gambar di asetnya, kita cukup memanggilnya di sini. Tapi ketika di Flutter ini, ketika kita ingin memanggilnya, kita juga selain menaruh asetnya di folder, kita juga harus menaruh aset itu, pet aset itu di sini di pubspec.yaml. Lanjut, di sini ada child containernya, ini dari backgroundnya, di sini box decoration dari yang tengahnya itu, ini gambarnya masih sama, jadi saya membuat dua, yang satu di belakang lalu ditimpa lagi di tengahnya itu ada kontainer. Ini border radiusnya circular, jadi boxnya itu tidak yang lancip. Lalu di sini ada box shadow-nya. Box shadow itu di pinggir-pinggiran boxnya, kontainernya itu ada shadow yang saya berikan dengan warna black. Opacity-nya setengah, jadi tidak terlalu hitam tapi cukup transparan. Lalu lanjut ke child selanjutnya. Di sini ada children widgetnya yang berisi widget-widget lain. Lalu saya mulai menginisiasi paddingnya. Yang pertama itu child text-nya. Jadi di tengahnya nanti ada notes, tulisan notes, maksudnya judul dari kontainernya. Lalu saya warnai dengan black, font size 24, bold, di bold. Lalu next ada padding selanjutnya, yaitu padding untuk nama email, yang tulisan email, box email yang akan kita isi, yang akan user isi nanti. Yang pertama itu hint itu di bagian tengahnya, nanti ditutupi oleh label text-nya. Label text-nya nanti akan bergerak ke atas ketika kita menekannya. Lalu di sini ada focus border. Ini saya menggunakan ini untuk mewarnai dari border kotaknya itu, karena defaultnya itu transparan abu-abu gitu lah. Ini dua-duanya dari yang hint sama label. Lalu di sini ada icon, saya mengambil dari library Flutter ya. Icon colors saya warnai black karena putih
kelihatannya terlalu sesuai gambarnya lah ya. Di gambar saya terlalu uh, terlalu transparan lah, kelihatan tidak terlalu mencolok. Lalu di sini ada value-nya yang ketika null itu akan memunculkan email tidak boleh kosong, yang artinya tidak bisa lanjut ke page selanjutnya karena email masih kosong. Lalu ada else if, ketika kita hanya menulis nama kita misalnya Kamal, tidak ada @gmail.com, maka nanti ada keluar juga, tidak jadi lanjut ke page selanjutnya, akan langsung keluar email harus menggunakan @gmail.com. Lalu return null. Selanjutnya ada padding dari passwordnya, sama seperti sebelumnya. Ada child text form, ini sama, ini yang di dalam kontainernya. Lalu di sini yang ditimpa, nanti ketika kita ketik langsung pindah ke atas. Lalu ini warna border. Nah, ini warna teks yang ini hint sama label. Lalu ada ini validatornya, pengkondisiannya, passwordnya tidak boleh kosong ya, jika kosong tidak bisa lanjut. Lalu sini ada child elevated button yang nanti ada button login. Sini lanjutannya ya. Ini bagian dari yang menggeser email, tulisan email ini dan password ini ke atas ke bagian border ya. Lalu di sini bagian yang tadi pengkondisian, email harus email, terus password tidak boleh kosong dan sebagainya. Ini warnanya, untuk warna buttonnya, button loginnya itu saya warnai ungu. Bisa diganti sih, ya digantilah biru. Sini child text login di dalam buttonnya. Di sini ada scaffold yang digunakan. Di sini ada scaffold yang setelah selesai ya, mengisi dan mencet login, nanti akan langsung loading dan menyatakan login berhasil. Lalu pindah ke transisi ke page selanjutnya dengan tulisan loadingnya, dengan saya warnai white. Lalu dipindah ke page selanjutnya. Di sini page untuk menulis notes ya, halaman utama aplikasinya. Jadi ya gitu. Di bagian upbar ini ada saya tunjuk catatan saya sebagai detailnya gitulah. Lalu ada di sini ada flatting button yang ada di pojok kanan gitu. Nanti untuk pengguna menambahkan notes baru. Lalu ada note list untuk menampilkan. Mana tadi note list? Class note listnya tadi mana? Ini class note listnya ini untuk menampilkan notes yang sudah tersimpan. Lalu terakhir ada class add note page. Sorry, ini bukan terakhir ya.
add note page. Di sini ada app bar untuk tambah catatan. Di barnya nanti ada tulisan tambah catatan untuk menambah catatannya. Lalu ada yang terakhir itu ada add note form, bagian untuk menambahkan catatan baru. Ada 2 text form field, yaitu judul catatan dan juga isi catatan. Jadi di judul catatan itu pengguna bisa menaruh judulnya yang nanti akan ditampilkan di bagian homepage-nya. Lalu di sini ada isi catatannya, isi catatan yang akan dimuat oleh penggunanya. Di sini ada juga child simpannya untuk menyimpan catatannya. Ini kita coba run saja. Run di terminal. Ini Windows 1 karena saya tidak menggunakan handphone, kebetulan lagi error. Lama juga. Iya di ini sini ya, sini ada email. Kita ketik nanti Elevation akan menarik email, tulisan email ini ke atas. Jadi ada your email, kita ketik misalnya kamal@gmail.com. Lalu di sini ada ya Kamal misalnya. Sini ada notes-nya tadi sebagai title dari kontainer yang kotak ini, yang di tengah ini. Lalu ada tombol login yang tadi saya sudah ganti warnanya, tadi ya pink ungu lalu kita ketik pencet saja. Nah di sini ada tulisan login berhasil dan loading yang tadi di ujung dari page login page. Di sini ada homepage-nya, ada catatan saya di kiri atas yang menyatakan dari app bar yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu daftar catatan akan ditampilkan di sini. Di tengah, di sini ada di pojok kanan bawah ada untuk add note form. Lalu di sini ada judul catatannya. Nah, udah, kita simpan saja. Di sini saya belum menaruh tempat menyimpannya karena keterbatasan waktu sama skill tentunya, karena saya belum tahu juga. Ya mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.